Anehnya lagi, setiap malam atau setiap waktu, ada waktu-waktu tertentu gitu ya, nggak tahu malam atau siang gitu, teman saya selalu mendengar kayak yang di sebelahnya itu, baik sebelah kiri atau sebelah kanannya, dia seperti mendengar orang yang kayak digebukin gitu, kayak tolong minta tolong, kayak yang teriak-teriak, kayak yang lagi disiksa gitu. Dia merasa ngeri gitu, suara apa itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, silahkan subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan jangan lupa follow IG saya di om_eri88. Saat ini saya mau bercerita tentang kisah teman saya yang dia melakukan sebuah ritual untuk menjadi sakti gitu ya, untuk digembleng gurunya gitu. Ritual topo pendem gitu kalau di Jawa. Jadi ritual dikubur dan dia menyaksikan alam kubur. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak sampai akhir biar sahabat semua tahu. Cerita ini berawal dari cerita teman saya ke saya, kalau saat itu dia itu bilang kalau misalnya kamu itu nggak bakalan kuat lah seperti tirakat yang saya jalani. Dia bilang seperti itu ke saya karena saya sempat nanya ke dia, kok kamu bisa pinter, bisa kayak gitu, seperti apa, dan dia jawab seperti itu. Singkat cerita, dia menceritakan kalau sebenarnya dia itu digembleng oleh mbahnya gitu ya. Mbahnya itu saya nggak sebutkan nama mbahnya, saya nggak sebutkan nama teman saya ya, takutnya nanti nggak ini. Tapi singkat cerita, mbahnya itu salah satu orang keraton di Yogyakarta. Singkat cerita, sebenarnya yang menuruni ilmunya itu adalah adiknya, tapi adiknya teman saya itu kan cewek, dan sebenarnya dia udah punya bakat dari lahir adiknya udah bisa lihat gaib gitu, tapi karena cewek dan nggak mau, akhirnya yang digembleng oleh mbahnya teman saya. Penggemblengannya memang luar biasa. Teman saya bercerita kalau dari beberapa tahap penggemblengan itu ada salah satu yang paling berat, dan salah satu dia dimulai dari tapa gitu, bertapa atau tirakat, terus puasa. Dan dia pernah bercerita kalau dia itu pernah diajak sama mbahnya ke suatu tempat, dan tempat itu masuk ke dalam gua, dan masuk ke tempat lokasi ritualnya itu dia harus ke air. Jadi masuk air ke segini lah baru dia sampai tempat ritual. Dan setelah sampai ke tempat ritualnya, dia bercerita kalau di dalam itu karena gelap gitu ya, pakai lampu penerangan lah kayak lilin gitu, dia melihat bahwa di tempat ritualnya itu ada kayak semacam lumpang, kalau di Jawa kayak apel gitu, tapi mengalir terus air gitu. Dan dia disuruh berdiam diri di situ dalam air gitu, saya nggak tahu apakah di lumpangnya atau di mananya, tapi teman saya bercerita kalau dia harus kungkum gitu, masuk ke dalam air, dan setelah itu ditinggal sama mbahnya. Pada saat awal-awal teman saya merasa takut gitu ya. Kenapa takut? Karena gua itu sekitar 150 meter lah masuknya dari mulut gua itu, dan dia berada sendirian di dalam. Malam itu dia lewati dengan segala penampakan lah, dan kalau penampakan yang kayak hantu gitu dia udah biasa, dan emang anaknya pemberani. Tapi dia bercerita kalau satu hal yang aneh, pada saat di gua tersebut dia melihat ada ribuan cahaya kayak kunang-kunang itu mengitari dia gitu, mengitari teman saya. Sebenarnya teman saya agak takut, agak ragu apakah itu binatang
yang berbahaya atau enggak, tapi dia berpikir bahwa itu tirakat dan harus dia lalui gitu. Dia semalam di itu dan dia mengatakan kalau gua itu adalah gua Cermai, itu diletaknya di Bantul lah gitu. Memang guanya sangat angker dan sekarang menjadi untuk destinasi religi lah, untuk destinasi religi di Jogja, yang salah satunya memang di gua itu, tapi untuk tempat semedi juga. Setelah selesai itu ternyata pengembelengan dari mbahnya nggak cukup sampai di situ, bahkan dia itu setelah itu disuruh tangannya itu dimasukkan ke dalam pasir yang sudah digoreng gitu. Jadi prosesnya itu pasir digoreng, kemudian tangan dia kayak solin gitu. Terus saya nanya ke teman, emang buat apa itu prosesnya seperti itu gitu. Kata teman saya, itu untuk melatih ilmu Brojo Musti, karena Brojo Musti itu kan lebih ke unsur api kata dia. Terus dia melanjutkan, dan itu juga harus dilakukan dengan puasa juga, nggak sembarangan, dan memang harus dituntun sama mbahnya gitu. Singkat cerita, dari bermacam ritual atau tirakat yang dia lakukan, ada satu yang menurut dia paling berat dan nggak semua orang bisa melakukannya gitu. Dia berbicara seperti itu ke saya dan saya nanya, ritual apa itu gitu. Terus sambil tersenyum dia ngomong, ritual yang saya lakukan yaitu ritual tapa pendem, kata teman saya. Tapa pendem maksudnya apa? Saat itu kan saya nggak tahu, nggak paham gitu ya kalau ritual tapa pendem itu apa. Jadi dia bercerita kalau dia itu dikubur di dalam tanah itu selama 21 hari tanpa makan, tanpa minum. Terus dia melanjutkan ceritanya, awalnya dia agak ragu gitu kalau topo pendem itu, kalau tapa dikubur itu, karena secara nalar aja kalau topo pendem kan itu tingkatannya sudah memang itu, dan memang menurut mbahnya itu tingkatan terakhir dalam tirakatnya untuk menyempurnakan ilmu teman saya itu gitu. Singkat cerita, mbah dari teman saya itu menyiapkan segala ubur rampenya lah ya. Ubur rampe itu kayak sesaji, kayak apa yang dibutuhkan gitu. Terus memang sudah punya tempat khusus lah untuk melakukan ritual topo pendem tersebut gitu. Singkat cerita, pada hari yang tepat dan udah ditentukan sama mbahnya, teman saya dimandiin. Setelah dimandiin terus di rituali lah gitu, pakai sesaji, pakai sebuah yang sudah disiapkan, kemudian dikafani gitu. Setelah dikafani teman saya diturunkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan, dan teman saya sempat sempat ragu lah gitu sempat ragu apakah mau itu atau enggak, tapi dia nekat lah gitu. Mbahnya, udah nggak apa-apa, kalau misalnya kamu memang berhasil ini, insya Allah ilmu kamu akan sempurna. Akhirnya itu yang meyakinkan teman saya. Singkat cerita, setelah dimasukkan ke dalam kubur tersebut, atasnya ditutup gitu, tapi kata teman saya masih dikasih lubang udara lah, pakai bambu gitu, pakai bambu. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong tapa pendem itu dikubur, benar-benar dikubur, saya nggak percaya gitu. Nalarnya orang hidup kalau ditutup rapat kan mati gitu ya. Teman saya bercerita kalau itu dikasih lubang untuk udara loh, untuk bernafas, dan dari lubang itu dikasih benang ke bawah dan diikatkan ke tangan teman saya. Jadi intinya dalam setiap hari itu pasti dikontrol apakah masih hidup atau enggak, dan dikasih tanda. Kalau katanya kalau masih kuat 2 kali tek gitu, ditarik dari bawah. Kalau udah nggak kuat 1 kali gitu. Nah, sesuatu yang sangat aneh terjadi memang. Dia bercerita, teman saya ke saya, itu memang pada saat topo pendem tersebut, tirakat sudah banyak sekali yang dilalui oleh teman saya, tapi tirakat topo pendem memang tirakat yang paling berat menurut dia. Selain dia harus tidak makan dan minum selama waktu yang telah ditetapkan pada saat itu, teman saya ngomong kalau topo pendemnya itu sekitar 21 hari 20 malam, berarti teman saya di dalam kubur dan tidak makan, tidak minum, tidak apapun lah, tidak melakukan aktivitas apapun. Terus teman saya melanjutkan ceritanya, saat saya bertanya gimana perasaannya waktu di topo pendem itu, dia menjawab kalau pada saat topo pendem itu dia sudah tidak tahu lagi
arah, tidak tahu lagi siang atau malam, yang dia lihat hanya gelap gitu, yang dia tahu hanya gelap, tidak ada suara apapun, semuanya sunyi gitu. Jadi tiap hari yang dia lakukan yo berdiam diri gitu, yo kayak orang mati lah gitu mungkin ya. Terus singkat ceritanya, hari demi hari, malam demi malam, karena dia nggak tahu, tapi dia bercerita yang namanya penampakan itu sangat luar biasa sekali. Beda sekali pada saat penampakan tirakat-tirakat biasa ya, kayak tirakat yang kemarin itu di Gua Cermai, atau tirakat di mana itu menurut dia itu wah biasa gitu. Dan anehnya lagi, setiap malam atau setiap waktu, ada waktu-waktu tertentu gitu ya, nggak tahu malam atau siang gitu, teman saya selalu mendengar kayak yang di sebelahnya itu, baik sebelah kiri atau sebelah kanannya, dia seperti mendengar orang yang kayak dikebukin gitu, kayak tolong minta tolong, kayak yang teriak-teriak, kayak yang lagi disiksa gitu. Dia merasa ngeri gitu, suara apa itu gitu, tapi ya dia tetap diem gitu karena dia tidak bisa melakukan apapun gitu. Pada saat waktu-waktu tertentu dia pasti mendengar suara cerita-cerita wanita, laki-laki yang kayak disiksa gitu, dan itu yang menurut dia yang paling ngeri gitu. Dan dia berpikir apakah benar itu yang dia saksikan atau yang dia dengar saat itu pas Topo Pendem itu, apakah itu siksa kubur atau enggak. Dia juga agak ragu, tapi menurut teman saya itu hampir setiap hari dalam waktu-waktu tertentu dia pasti menekankan hal-hal seperti itu ya. Yang jelas itu disiksa lah, kayak suara yang dikebuki, kayak suara orang yang dicambuk, kayak orang suara apa dan menjerit-jerit itu, minta tolong dan minta ampun itu ya setiap hari gitu. Untuk penampakan kayak hantu, kayak wujud-wujud yang itu dia sudah tidak mempedulikan lagi. Satu hal yang paling dia takuti ya itulah sesuatu yang setiap hari ada itu, kayak yang disiksa gitu. Bahkan teman saya sempat berpikir, andai kan dia tidak lolos dari tirakat itu ya mungkin nasibnya akan seperti itu, sempat terbersit seperti itu. Tapi alhamdulillah pada saat itu teman saya sampai waktu yang telah ditetapkan dan akhirnya lulus gitu. Singkat cerita, teman saya diangkat dari uh, lubang kubur tersebut, dan kemudian ya dirituali kembali lah. Setelah dirituali kembali, ya memang dia merasakan hal yang beda setelah melakukan ritual Topo Pendem tersebut. Dia yang dulunya senang marah, gampang marah gitu, bukan senang marah, gampang marah karena masih muda lah ya, emosinya kan kadang nggak terkontrol. Karena itu dia merasa bahwa segala sesuatu sudah tidak ada apa-apanya, egonya memang sudah jauh berbeda gitu ya. Kemudian dari ritual tersebut karakternya sangat beda sekali gitu, dan setelah beberapa saat dia melakukan itu, beberapa hari, beberapa minggu, dia merasa keanehan yang lebih lah gitu dibanding pada saat yang lalu-lalu gitu sebelum Topo Pendem. Pada saat dia tidur itu, kalau bangun dia sering kaget gitu. Kenapa sering kaget? Karena sering sekali dia bangun di sekitar kasurnya itu ya, yang kayak mustika, yang kayak tiba-tiba ada keris ngegeletak di pinggirnya itu. Hampir setiap malam bangun tidur dia itu kayak yang kesuh gitu. Kalau kesuh bahasa Jawanya apa, yang jengkel gitu, karena setiap hari harus membereskan batu permata, bukan permata maksudnya, mustika gitu, kayak ake, kayak apa itu, setiap hari itu banyak sekali. Jadi waktu itu saya bertanya, kok bisa seperti itu gitu ya. Teman saya menjawab, karena badannya sudah menjadi medan magnet untuk barang-barang tersebut. Jadi kalau ada barang yang lewat atau di sekitar dia tidur, ya otomatis dia akan ketarik ke teman saya tersebut, karena badannya memang sudah menjadi medan magnet untuk barang-barang seperti itu. Dan yang dia anehnya lagi, dia kan tidak pernah narik gitu, tidak pernah narik barang tersebut, tapi kok bisa seperti itu gitu ya. Singkat cerita, karena sudah terbiasa akhirnya dia sudah udahlah gitu, dan akhirnya dia sudah bisa mengontrol gimana caranya barang itu tertarik atau enggak gitu. Kemudian hari demi hari tetap dia lalui. Saat itu karena memang lagi baru bisa ya gitu dari yang biasanya nggak sakti terus akhirnya dari sakti.
Terus akhirnya dia itu terkenal sebagai orang yang pintar atau orang yang bisa. Banyak orang yang minta tolong ke teman saya gitu, minta tolong ya berjodohan lah, dagang dan lain sebagainya. Ya intinya kayak paranormal gitu gitu. Tapi lama kelamaan teman saya berpikir kalau seperti itu terus yo gak jadilah. Dia kan seorang sarjana teknik gitu ya, seorang sarjana teknik atau insinyur gitu, karena secara teknik waktu itu kan insinyur. Dia berpikir dia harus bekerja gitu, dia tidak mungkin mendapatkan uang dari hal seperti itu. Menurut dia, dia punya prinsip kalau ya kurang bagus lah kalau mendapatkan sesuatu dari hal yang kayak gitu. Akhirnya ya dia bekerja, dan dia tidak mengindahkan orang-orang yang minta tolong ke dia gitu. Dia akhirnya memutuskan diri untuk tidak menjadi paranormal, tapi yo karena dia memang sudah sakti, dia tetap membantu kalau ada teman yang kesusahan. Jadi walaupun dia tidak menjadi paranormal, tapi yo teman-teman dia tetap sering minta tolong. Yo mungkin itu gitu ya yang bisa saya ceritakan, pengalaman menyaksikan alam kubur dari teman saya yang melakukan topo pendem. Perkara pendapat itu terserah ke sahabat-sahabat semua gitu, dan itu memang teman saya yang bercerita langsung ke saya. Pendapat panjenengan monggo mau percaya atau enggak. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kesimpulannya bahwa yang namanya siksa kubur itu yo ada lah. Kalau teman saya, menurut teman saya yo ada gitu. Baik ada yang percaya atau enggak ya terserah lah, dikembalikan lagi kepada sahabat-sahabat semua. Saya akhiri, minta maaf kalau ada kata-kata yang ya tidak berkenan atau salah dalam menyampaikannya, baik yang saya sengaja atau tidak sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.